Anda masih bersama kami dalam IDX Precision Closing. Pemirsa, sektor pariwisata menjadi sektor yang paling terdampak pandemi. Dan guna meningkatkan sektor tersebut, pemerintah terus menggenjot vaksinasi demi terciptanya herd immunity di kalangan masyarakat. Lantas, fakta menarik apa yang terjadi di tengah proses vaksinasi untuk meningkatkan sektor wisata? Kita simak pembahasannya dalam Ekonomi Dalam Canda berikut ini. Wah, bosan ya Pram, di rumah terus, kemana-mana nggak bisa. Mau ke mall dibatasin. Mau jalan-jalan sendiri takut dibilang jomblo. Padahal kalau keadaan membaik, hobi gue traveling nih Pram. Ya elah, bukan lu doang yang bosen. Kemenparekraf juga udah bosan kali lihat perkembangan pariwisata yang terus melambat karena COVID nih. Padahal pemerintah udah nyiapin program destinasi pariwisata prioritas, Bin. Ya, tapi sayangnya keadaannya berkata lain. Ah, so puitis banget dah, sedih ya. Padahal pariwisata berpotensi besar pada devisa negara Pram. Sektor pariwisata berkontribusi juga nih menyerap 13 juta tenaga kerja. Jumlah itu tuh setara dengan 10,2% dari total tenaga kerja Indonesia nih. Tenanglah, santai. Pemerintah kan lagi kejar vaksinasi. Kalau udah divaksin semuanya, pasti bisa berwisata lagi, Bin. Mungkin bisa jadi pariwisata nanti digandeng dengan vaksin. Seperti di negara-negara lain, berwisata sambil vaksinasi. Kan lumayan, bisa nambah pemasukan negara lewat pariwisata ya nggak? Ide bagus tuh Pram, mantap jiwa. Kenapa lu nggak nyalonin jadi menteri aja Pram? Ya, kalau vaksinasi ada embel-embel positifnya, pasti masyarakat cepet nih buat vaksinasi. Kayak donor darah aja kan, dapat bubur kacang hijau. Makan mulu pikiran lo. Ya elah, biarin ge. Lu kenapa lemes? Aduh, bosan banget Pram. Selama PPKM ini di rumah, terus gue tuh pengen wisata gitu, jalan-jalan gitu kemana kek yang buat refreshing gitu. Masa iya sih, emang wisata nggak ada yang buka? Ya, jangankan wisata, Pram. Warung aja tutup, gimana mau wisata? Gue juga biasa wisata sih, beli galon gitu kan. Ke tempat-tempat warung gitu. Itu masuk wisata gue saat ini. Berarti pada merugi dong tempat wisata dong? Ya benar, soalnya kerugian sektor wisata nih di sepanjang tahun 2020 tuh mencatat 10 triliun Pram. Dan menyebabkan banyak perusahaan bangkrut. Perusahaan wisata, hotel, tempat-tempat makan tuh pada bangkrut Oh semua. pantesan, kemarin gue ngajak ponakan gue ke SeaWorld, tutup. Tapi dia tetap mau lihat ikan, akhirnya gue bawa ke supermarket, kan banyak ikan-ikan tuh yang mau digoreng. Nah itu dia. Kenapa nggak ponakannya lu anterin aja ke tukang akuarium, Ya, Pram? dia ke tempat cupang, nggak bisa juga kan. Iya, sebenarnya tuh wisata lagi pada tutup semua gitu kan. Tapi akhirnya kan Parekraf bakal membantu dong, harusnya dong. Iya, kan, harusnya bisa pemerintah terdampak. bantu sih. Bahkan Parekraf juga menyiapkan 2,4 triliun rupiah untuk sektor Parekraf yang terdampak. Wah, duit semua itu 2 triliun. Oh, berarti 2 triliunnya itu dikasih sama Pak Sandiaga Uno. ya, Bentuk pasti sektor yang terdampak iya, dong. kasih sektor yang terdampak. Karena banyak banget nih pedagang-pedagang di para UMKM nih yang Iya. jualan di sekitar pariwisata. Itu semua terdampak, pada tutup gitu kan. Yang biasanya dagang nasi goreng, jadi makan nasi goreng dia, karena nggak didagangin kan. Bahkan kemarin gue ke Dufan, Yes. istana bonekanya saking nganggurnya itu pada boneka-boneka pada turun ke jalan. Wah, malas kayak gue mau kerja. Itu boneka pada ada yang mau turun ke bawah. Gimana nggak ada kerjaannya, mereka nggak ada pengunjung. Wah, padahal waktu itu tuh pemerintah udah menyiapkan 5 destinasi pariwisata super prioritas. Apa aja tuh, Bin? Wah, itu ada Labuan Bajo yang gue tahu yang pertama ada Labuan Bajo, Danau Toba, Mandalika, sama Likupang. Borobudur juga dong. Borobudur, oh Borobudur masuk ya? Ya masuk dong. Nah, dari 5 destinasi itu lu udah kemana aja, Bin? Kalau 5 destinasi wisata, gue sih pernah kemana nggak pernah Pram. Gue pernah nongkrongnya di empang-empang aja gitu. Ya, kasihan banget. Kalau gue pernah ke Danau Toba. Lah gue dong harusnya ke Danau Toba, kan gue orang Sumatera. Tapi gue yang benar-benar ke Danau Toba. Ngapain?
Tapi gue kesana nggak banyak anak kecil. Kenapa? Soalnya emang dilarang. Kenapa? Kan buat anak nggak boleh toba-toba. Aduh, itu buat anak nggak boleh coba-coba, bukan buat anak nggak boleh toba-toba tagline, dong. jangan dulu iya. dong. Aturan pemerintah tuh menyiapkan promo-promo, Pram. Masa sih? Harusnya, karena kan ketika pariwisata lagi terdampak kayak gini nih, wisata gitu. Banyak. Kan promo-promo wisata gitu. Banyak dong berarti promo-promo kalau kita habis divaksin dong. Iya sih, kalau promo satu, kalau promo-promo Banyak. banyak. Iya, Nah, makanya pemerintah harus bikin promo-promo gitu kan. Contoh nih ya, promo yang paling enak apa ya? Contoh kayak buy one get one tuh bisa Bisa. dijadiin pemerintah ya kan. Terus beli tiket pariwisata ke Danau Toba gitu kan, beli satu gratis sekeluarga. Astaghfirullah. Boleh. Tapi bangkrut pemerintah. Atau bisa juga voucher hotel yang udah divaksin boleh gratis pasangan. Wah, Bisa jadi dapet jangan pasangan. boleh. Pemerintah menyiapkan nih promo nih. Kan sekalian nih kan banyak masyarakat yang agak susah nih untuk vaksinasi kan. Betul. Jadi kenapa nggak ditempelin aja gitu, wisata gratis vaksinasi. Nah, bahkan Juni lalu, salah satu penyusun program paket wisata vaksin di Bali, 14 hari 13 malam. Banyak juga ya, 14 hari 13 malam. Banyak, Pram. Paket ini mulai dipatok harganya tuh 4,1 juta rupiah. Udah termasuk 2 kali vaksin dan hotel 1 kamar untuk 2 orang. Wah, lumayan Untuk 2 dong. orang, lu Lumayan buat bayangin 2 sama orang. siapa dong? Gak mungkin sama keluarga kalau 2 orang kan? Sama orang terkasih yang Iya pasti. dong. Karena kan berapa 14 hari? 14 hari 13 malam. Daripada kita nunggu-nunggu nih kan sekarang ada orang nunggu vaksinasi satu nih, tahap 1 terus tahap keduanya tuh lama buat bulan-bulan gitu kan. Ya baik beli ini dengan harga 4,1. 4,1 tapi 14 hari di Bali. Ih, kapan lagi ke Bali? Tapi kan gue ngeliat juga kemarin-kemarin juga Bali udah mulai sepi. Bali mana Bali nih? Seminyak segala macam gue mulai sepi. Bahkan orang mikirnya itu bukan Bali, malah di Jalan Jaksa. Orang mikirnya itu sepi banget Balinya karena mikirnya ini Jalan Jaksa apa Bali ya. Bahkan ya orang-orang kaya itu mulai berbondong-bondong wisata vaksin ke luar negeri. Kan sayang ya uangnya ya. Lebih baik kan untuk tingkatkan ekonomi negara dengan wisata dalam negeri sama vaksinnya di RT RW setempat loh. Nih, salah satu contohnya nih. Oh. Tuh, Bram, cuma 14 juta bisa Tuh. ke Los Angeles. Siapa yang belum pernah ke Los Angeles? Vaksinnya juga buat produk bayi lah tuh. Mana? Johnson Johnson, Gimana? Pfizer. Ya, di Indonesia memang vaksinnya terbagus Sinovac ya, Iya, pemirsa Sinovac ya. sejauh ini. Ada Sinovac, ada AstraZeneca. Jadi kalau mau mencoba untuk vaksin varian yang lain gitu kan, sekalian Mesti. wisata, Mesti keluar negeri. Mau pergi nggak nih mau. keluar negeri. Tapi kan sayangnya cuma buat orang-orang yang mampu nih. Iya. Iya kan? Karena orang-orang susah tuh, ya gimana ya Pram? Ya susah kan. Ya ekonomi kan sekarang lagi turun, jadi ya lebih baik vaksinasinya di RT RW aja gitu. Iya kan Karena mumpung masih gratis kan ya, vaksin. vaksin gratis daripada bayar. Karena kan gimana ya, kita tuh berpikirnya yang mana yang lebih murah atau yang mana yang lebih mudah, ya udah kita jalanin gitu. Tapi kalau Betul. untuk para masyarakat yang punya menengah ke atas nih, ya kan, wisata boleh sekalian ke sana, sekalian vaksin ke luar negeri nih. Iya nih. Tapi sih alangkah lebih baiknya gitu kan, kenapa nggak uangnya itu dipakai ya kan buat wisata di dalam kota aja dulu untuk ningkatin sektor pariwisata. Sektor pariwisata kita kan tadi lagi ambruk-ambruk banget gitu Makanya kan perlu diperbaiki juga, makanya Yes. dibantu sama Menparekraf kan. Soalnya jumlah penduduk miskin tanah air tuh saat ini tuh meningkat menjadi 26,4 juta jiwa atau 9,78%. Bahkan angka ini meningkat 1,63 juta jiwa dibandingkan pada September 2019 lalu. Wah, banyak banget. Berarti udah mulai keteteran nih orang-orang masyarakat Indonesia. Banyak Karena yang nggak orang ada miskin. usaha Karena nggak ada lagi usaha ya lagi gitu kan, gara-gara sektor PPKM. pariwisatanya juga terdampak, jadi rakyat miskin tuh semakin banyak. Tuh, lihat masyarakat miskin hampir sama dari tahun 2017 sampai 2020, lebih tinggi dari tahun sebelumnya nih. Makanya kan Karena makin banyak nih, ya kan, yang yang terdampak. terdampak, yang Jadi makin ya terpuruk, bener. bantu-bantulah Iya. para sultan-sultan ya gitu kan, ngadain influencer-influencer, iya, ya kita tahu lah. berbagi vaksin Iya. gitu kan, bisa mereka nggak terdampak kan masalahnya Yes, kan. kerjasama sama nakes-nakes gitu kan untuk buat acara, Iya. bagi-bagi vaksin sekalian bagi-bagi. Uang. Nah, ya karena memang lagi trennya nih buat masyarakat yang kurang beruntung, Betul. ya kan? Mungkin bisa vaksinasinya cuma hanya di RT RW gitu kan. Kegiatan vaksinasi pemerintah yang diadakan di Indonesia ini ya diberikan pada RT RW setempatnya gitu. Nah, ya buat masyarakat yang kurang beruntung tuh mungkin bisa vaksinasi di sana. Ya kan, siapa tahu nih bisa dapat hadiah atau tentengan nih. Ya, iya makanya. Karena kan di Indonesia tuh musim banget nih Pram, kalau mau kemana-mana harus ada tentengannya nih. Oh iya bener, itu harus dong tentengan. Iya kan? Bahkan mau nyamperin mertua aja mesti buat tentengan. Nah, nih, contoh. Hadiah ayam. Bayangin. Tuh, orang kemana-mana vaksin bawa surat, bawa kertas. Ini vaksin, habis vaksin pulang bawa ayam. Bawa ayam, ya kan? Lumayan buat lauk.
belum matang tapi ayamnya Belum gitu ayam, kan. kan dimasak dulu. Contoh nih Mahal berlauk. waktu kecil aja nih kita vaksin gitu kan. Dikasih bubur. Dikasih dulu atau nggak Milo biasanya. Iya, Susu. bubur atau susu kan, ya kan. Kita kasih salah satu dikasih gitu Iya. kan. Karena Makin dewasa orang, makin divaksin kasih ayam. nah, Tenang. makanya nih Indonesia tuh unik sebenarnya Unik, ya kan. makanya. Butuh yang seperti itu sebenarnya gitu kan. Nah, kalau ada hadiah untuk vaksinasi tuh ada infonya juga nih. Apa tuh? Nah, demi meningkatkan minat vaksinasi COVID kaum muda nih, Wali Kota Washington DC memberikan sejumlah hadiah yang Siapa apa tuh? hadiahnya termasuk AirPod nih Pram sama beasiswa $25.000 Amerika. Bin, gue di luar kayaknya negeri mesti ya? ninggalin lu dulu nih, Bin. Mau kemana? Gue ke Amerika nih, Bin. Main AirPod, Demi AirPod ya? vaksin. Kalau di Amerika disuntiknya dapat AirPod, kita paling earpiece atau nggak earphone itu aja udah. Ya karena berbeda sih, Berbeda karena kan ekonomi tiap kulturnya. negaranya sih beda lagi nih. Cara- Beda lagi nih di Asia nih, beda lagi coba nih di Asia apa? nih. Di Asia ada hadiah vaksinasi lebih beragam nih. Kayak tadi ada yang dapat ayam, di Thailand bahkan ada yang dapat sapi Pram, sama hadiah cuti kerja. Lah, kita mau lebaran Idul Adha aja beli sapi, Iya. dia dapat sapi cuma gara-gara vaksin. Iya, nggak usah repot-repot gitu. Nggak usah Vaksin repot-repot. aja dapat sapi, Vaksin dapat ya kan? sapi, udah enak udah. Targetnya kan 100 juta vaksinasi. Bener. Itu kan biar semuanya biar bisa hidup normal lagi mereka aja. Gitu. Oke. Di Indonesia nih, di Indonesia nggak main-main nih Pram hadiahnya nih, yang gua tahu ya, yang gua tahu nih. Nih, diberikan contoh anggaran program pemulihan nih ekonomi nasional. Karena Indonesia tuh sebenarnya nggak butuh barang-barang gitu kan. Hadiah vaksinasi handphone, hadiah vaksinasi dapat AirPod, hadiah vaksinasi. Yang dibutuhkan Indonesia tuh money. Iya kan? Money. Ya, karena memang pemerintah tuh ngasih nih dana pen tuh yang terrealisasi itu sudah 237,54 triliun banyak. per 26 Juni ya. Terus yang udah dianggarkan tuh sekitar 699,43 triliun atau terserap 34% nih, Tuh, Pram. pemerintah udah semaksimal mungkin bantu. Yes. Harusnya kita juga membantu pemerintah dengan melaksanakan vaksinasi. Sekarang tuh kita nggak pernah melihat ke bawah nih, ngeliatnya ke atas, mulu ke atas, mulu ngeliatnya Pegel orang. ya, kalau atasnya pegel. Saya sekarang Nengok mau ke nanti bawah gitu. Pegel, kan, patah tuh leher. Iya, ya kan? makanya ke bawah kan siapa tahu ada dapat Nah, sesuatu. ngeliatnya gitu. tuh orang-orang dapat hadiah ini, hadiah liburan aja, tapi pemerintah kita tuh tetap ngasih sesuatu sama Sesuatu kita. tuh. Ngasih apa? Dana pen, dana anggaran bantuan sosial. Jadi buat masyarakat nggak usah khawatir, pemerintah tuh nggak cuma diem aja gitu menanggulangi ini. Vaksin diberikan, juga ada beberapa yang dikasih goodie bag loh. Iya, dengar-dengar. makanya. Heeh. Mah, jadi syaratnya cuma satu kok, kalau pengen hidup normal, Yes. vaksin doang kok. Nah. Itu aja kok bisa dapat hadiah dan juga bisa nanti hidup normal, itu doang kok ya. Sampai selesai dulu. Baik, Dadah. terima kasih. Ya, tetaplah bersama kami pemirsa, sesaat lagi kami akan hadirkan berita mancanegara untuk Anda.